mo dito ko ko gani. Ay mo nanaon. Ay lako. Tolong diseret ini ke pihak yang berwajib, dan untuk kepala desa khususnya tolong dipertanggungjawabkan terkait video ini. Maka silakan, hari itu silakan yang ada di video itu kami duduk di kantor milik Federasi Serikat Buruh di silakan. Kantor hukum Partai Buruh akan melaporkan ke Baris Krim Mabes Polri. Hari. Iqbal, lu ngaca, ya, lu udah provokator, ya, membenturkan buruh dengan masyarakat. Kalau Anda tidak merasa, slow aja, santai aja, ya. Said Iqbal, Presiden Buruh. Ini saya Presiden Pengangguran. Yang saya lakukan, Lur, Said Iqbal lur adalah orang yang keluar-keluar yang mengkritik KDM lur, yang saat ini sedang viral banget lur di sosial media dan berita televisi lur. Berita kali ini lur agak sedikit mengganjal di pikiran saya lur. Tidak seperti biasanya lur, KDM jika dikritik oleh seseorang lur, biasanya lur oleh KDM itu sendiri atau timnya lur pasti langsung mendatangkan orang itu lur, atau mendatangi ke rumahnya yang mengkritik itu lur. Namun lur, KDM kali ini cuma diam saja lur, cuma buat video klarifikasi lur di channel Facebooknya lur. Padahal lur dengan jelas menantang KDM dan mengkritik lur tentang upah gaji buruh di Jawa Barat lur. Ini lur sekarang menjadi beban pikiran saya lur. Kenapa lur KDM diam saja lur? Padahal lur jelas-jelas lur menantang dengan vulgar lur di sosial media lur. Apakah KDM takut lur dengan Said Iqbal ini lur? Coba lur tanggapan kalian bagaimana lur? Ketik lur di kolom komentar. Bung Said Iqbal, lu kenapa jadi begini Bung? Apakah gara-gara lu 3 kali gagal jadi Menteri Ketenagakerjaan sampai-sampai kayak gini? Seakan-akan tuh ya buruh tuh jadiin alat kepentingan politik pribadi lu aja. Kenapa gua bisa ngomong begini? Ya karena gua juga mantan buruh, mantan anggota Serikat Pekerja. Jadi setiap aksi, setiap demo, setiap acara May Day, gua selalu ikut. Nah, Serikat Pekerja gua tuh di bawah naungan Said Iqbal ini, presiden buruhnya. Ya, gua bongkar sedikit-sedikit ya rekam jejak Said Iqbal waktu Pilpres 2014 nih ya. Dia kan dukung Prabowo tuh. Akhirnya Prabowo kalah. Seakan-akan tuh dia kalau misalkan Prabowo terpilih nih ya, kali aja dia dijadiin Menteri Tenaga-Kerjaan. Akhirnya Prabowo kalah. Di 2019 nih ya, Prabowo ngelawan Jokowi lagi. Prabowo kalah lagi. Dia padahal dukung Prabowo juga. Giliran Prabowo menang nih ya, waktu 2024 dia dukung Ganjar Pranowo. Misalkan capres dukungan Said Iqbal ini menang nih ya, kali aja nih presiden buruh KSPI ini jadi Menteri Tenaga-Kerjaan. Tapi sayang ini ya, setiap capres yang didukung oleh Said Iqbal tuh kalah. Makanya dia kesel mungkin atau gimana lah sampai kayak gini nih, sampai nantangin KDM, bahkan nantangin pengikutnya KDM, pendukungnya KDM. Jadi seakan-akan tuh buruh dijadiin alat politiknya atau seakan-akan dimanfaatin gitu kan. Gue juga mantan anggota serikat, setiap bulanan dulunya dipotong buat iuran serikat. Tapi kan kita juga nggak tahu itu, kita ikut aja bayar iuran setiap bulannya. Dulu mah gue setiap aksi, setiap demo tuh kayaknya lebih santun, walaupun kecewa, walaupun tidak sesuai harapan itu tentang kenaikan UMK, tentang tuntutan kita tuh, walaupun semua nggak tercapai nih ya, tapi orasinya tuh baik, sebagai kesannya nggak terlalu barbar kayak sekarang lah. Tapi gua lihat sekarang kok kayak gini gitu ya, kayak kemarin tuh kayak nabrakin mobil komando di pagar gedung sate. Terus sekarang presiden buruhnya Said Iqbal nantangin KDM, nantangin pendukung KDM. Kayak gimana gitu gue lihatnya, miris gue sebagai mantan buruh juga. Apakah gue jadi gimana gitu ya, mikirnya gara-gara apa, saking pengennya jadi Menteri Ketenagakerjaan gitu, sampai kayak gininya. Gue bingung sama Bung Said Iqbal ini. Sampai segininya, dulu dia tuh kagak kayak gini, kenapa sekarang dia begini ini nih? Aduh. Assalamualaikum, Sampurasun. Ini nanggapi presiden buruh nih, Said Iqbal, ya, dengan oratornya yang buku-buku ya, walaupun orator pesanan, ya, nantang 8 juta pendukung KDM, sementara dia aja ngumpet ya, pakai nyali patungan, ngumpet di bawah ketiak para buruh. Gak malu lo bilang orang bayaran, sementara lu yang udah terbiasa dibayar. Kocak tuh. Gimana, apa kabar Anies? Jungsep, ya, yang kemarin lu dukung Jungsep, terus sekarang lu mau ngegempur juga KDM gitu karena elektabilitasnya jauh ya. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Itu orang yang udah dibayar. Jadi tuduhan orang yang udah terbiasa dibayar ya kayak gitu, tuduh orang lain ya bayaran. Ya sementara itu
gerakan masyarakat yang cerdas ya, dan banyak lagi yang masih nganggur di Jawa Barat ini ya. Jadi kalau misalkan udah pada bosen ya, nggak mau bersyukur, ya udah selesai, di PHK aja sekalian semua tuh kayak ini nih. Kedatangan pimpinan DPR RI merupakan buntut dari rencana perusahaan untuk mem-PHK massal dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi perusahaan. Jadi buat Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko ini gak usah capek-capek Pak ngebela orang-orang yang gak mau bersyukur Pak. Ya udah bikin chaos aja, demo-demo merusak fasilitas negara. Udah urusin lo sekarang Bapak, yang Bapak urusin itu yang nganggur-nganggur tuh masih banyak lagi tuh di Jawa Barat. Kasihan mereka, lebih kasihan mereka tuh yang udah nganggur lama, nggak punya kesempatan buat kerja. Itu yang Bapak urusin. Kalau buat yang di PHK itu tanggung jawabnya si Said Iqbal, itu Presiden Buruh. Urusin tuh. Saya memang dibesarkan oleh buruh ya, oleh SPMI dalam konteks ini. Cuman saya pribadi adalah pelaku dan korban daripada kebijakan Iqbal. Saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan, ketika demo sedang asik-asiknya 3 hari, disuruh di-stop oleh Iqbal. Tetapi ketika terjadi ancaman PHK, Iqbal tidak memberikan perlindungan kepada saya sendiri. Ini saksinya. Artinya jangan terlalu jauh lah Iqbal menyoroti KDM, berkaca kepada diri sendiri bahwa bagaimana perlakuan Anda sebagai presiden buruh terhadap saya sendiri dalam ini sebagai korban, sehingga saat ini merasakannya betul-betul terjadi. Emang pada saat itu Iqbal ada harapan atau pemberian harapan atau janjinya tertentu terhadap pada Rekrus di saat jadi buruh, atau seperti apa, atau saat ini buruh bisa sebegitu semangatnya dalam melakukan aksi itu? Apakah ada iming-iming tertentu bisa sebelum aksi atau gimana? Yang jelas saya beberapa kali pernah mengikuti tren yang dilakukan oleh Iqbal. Waktu itu kita demo di Kementerian Luar Negeri. Beberapa hari selang tiba-tiba kita diajak jalan-jalan ke luar negeri. Ini ada apa gitu? Jadi jangan sok idealis lah Iqbal terhadap pemimpin Jawa Barat ya. Kita sangat mendukung KDM dalam memberikan pencerahan demokrasi, bagaimana keterbukaan anggaran. Sudah jelas terlihat. Bagaimana dengan buruh sendiri? Bagaimana dengan gerakan buruh bahwa harus terbuka dan transparan? Sementara buruh gajinya dipotong 1%. Kalau 5 juta berarti 50 juta. Yang tahu tentang Iqbal Said, namun kali ini saya tidak ingin menyoroti tentang rumah mewahnya yang ternyata seorang ketua ormas pejuang buruh yang Mama nggak menyoroti rumah, tapi rumahnya ditunculin gitu. Gimana sih Bang? Ya akhirnya kan kita tahu nih kan. Said Iqbal ini ketua atau presiden Perserikatan Buruh Seluruh Indonesia itu manusia bermoral bejat. Si Said Iqbal ini ya nggak punya etika sama sekali. Sudah abangku. Bangun rumah 2020 dari mana uangnya? Gitu ya. Chat GPT sekarang ya, kalau lu ambil satu orang, contoh misalnya di kantor gua, itu menurut gua itu 100.000 kali lebih pintar dibanding orang yang dulu ambil sih. Gua tuh akhirnya punya teman tandem untuk ngomong ya, yang level intelektualnya sama. Dan ini bahayanya apa? Ini akan bikin gap intelektual. Contoh kameramen gue yang di sini ya pakai AI dan gue yang pakai, itu akan beda sekali ya. Outputnya gue, input yang dikasih sama dia, itu akan sangat berbeda. Karena AI ini makin pintar lu sebagai seorang manusia, dia akan makin ngasih jawaban yang lebih bagus lagi. Jadi ini never ending improvement cycle untuk orang-orang tertentu. Jadi dia akan bikin gap yang namanya knowledge. Dulu kan gapnya cuma capital ya. Gue orang kaya sekali, gue bisa invest sana sini. Lu orang miskin, lu gak bisa invest sana sini. Sekarang gue orang pintar, gue orang kaya, gue pakai AI untuk mikir, dan gue pakai capital gue untuk deploy ke tempat-tempat yang bisa gue tanya AI-nya di mana. Dan ini udah real ya. Ini udah happen di depan mata lu semua. Gue lebih baik lu ambil semua karyawan gue, lu pecat semua karyawan gue, dibanding gue gak bisa pakai AI lagi sekarang. Karena itu teman gue untuk bikin decision making lebih penting dari semua karyawan gue. Gimana nanti? Sekarang menurut gue udah 100.000 kali lipat lebih efisien dibanding manusia biasa. Artificial super intelligence itu kan 1 juta kali lebih efisien. Dan di saat itu sudah terjadi, ini kita akan lihat dunia yang sangat berbeda. Mungkin ya kedepannya barang itu bisa jadi murah. Ini gue ngomong positif dulu. Gue bilang barang akan jadi murah karena efisiensi mengerjakan suatu barang akan berbeda. Contoh baju handmade tunik zaman dulu ya, zaman raja-raja zaman dulu, itu butuh 1 tahun kerja lu untuk bisa beli. Sekarang lu di Zara, lu ke toko lu bisa beli. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.